Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang pemikiran filosofi pendidikan Islam Ibnu Maskawi. Poin pertama yaitu konsep pendidikan Ibnu Maskawi. Bertolak dari pemikiran tentang manusia dan keutamaannya, maka Ibnu Maskawi membangun konsep pendidikan yang bertumbuh pada pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa pikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Ibnu Maskawi membagi asal keadaan jiwa ini menjadi dua jenis. Pertama, alamiah dan bertolak dari watak. Kedua, tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Baginya akhlak itu alami sifatnya, namun akhlak pun dapat berubah cepat atau lambat melalui disiplin serta nasihat-nasihat yang mulia. Pada mulanya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, namun kemudian melalui praktik terus-menerus akan menjadi akhlak. Kedua, pandangan Ibnu Maskawi ini dapat dirujuk kepada pemikiran-pemikiran filsuf pra-Islam seperti Galen dan Aristoteles. Bagi Aristoteles, orang yang buruk bisa berubah menjadi baik melalui pendidikan, melalui nasihat yang berulang-ulang dan disiplin, serta bimbingan yang baik akan melahirkan hasil-hasil yang berbeda pada berbagai orang. Sebagian mereka tanggap dan menerimanya, sementara sebagian lain tidak menerimanya. Sebagai filsuf akhlak, Ibnu Maskawi memberikan perhatian serius terhadap pendidikan akhlak anak-anak. Menurut Ibnu Maskawi, jiwa seorang anak itu diibaratkan sebagai mata rantai atau antara jiwa binatang dan jiwa manusia berakal. Pada jiwa anak-anak ini, jiwa binatang berakhir sementara jiwa manusia mulai muncul. Menurutnya, anak-anak harus dididik mulai dengan menyesuaikan rencananya dengan urutan daya-daya yang ada pada anak-anak, yakni daya keinginan, daya marah, dan daya berpikir. Dengan daya keinginan, anak-anak dididik dalam hal adab, makan, minum, berpakaian, dan lainnya. Sementara daya berani diterapkan untuk mengarahkan daya marah. Kemudian daya berpikir dilatih dengan menalar, sehingga akan dapat menguasai segala tingkah laku. Kehidupan utama anak-anak memerlukan dua syarat, yakni syarat kejiwaan dan syarat sosial. Syarat pertama tersimpul dalam menumbuhkan watak cinta kepada kebaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah pada anak yang berbakat baik. Bagi anak-anak tidak berbakat, maka hal ini bisa dilakukan dengan cara latihan membiasakan diri agar cenderung kepada kebaikan. Syarat kedua dapat dicapai dengan cara memilihkan teman-teman yang baik, menjauhkan anak dari pergaulan dengan teman-temannya yang berakhlak buruk, menumbuhkan rasa percaya diri pada dirinya, dan menjauhkan anak-anak dari lingkungan keluarganya pada saat-saat tertentu, serta masukkan mereka ke tempat kondusif. Selanjutnya, Ibnu Maskawi menyatakan bahwa banyak tingkatan manusia dalam menerima akhlak. Dalam konteks anak-anak, Ibnu Maskawi menyebutkan bahwa akhlak atau karakter mereka muncul sejak awal pertumbuhan mereka. Anak-anak tidak menutup-nutupi dengan sengaja dan sadar, sebagaimana dilakukan orang dewasa. Seorang anak terkadang merasa enggan untuk memperbaiki karakternya. Karakter mereka itu mulai dari karakter yang keras sampai kepada karakter yang malu-malu. Terkadang karakter anak-anak itu baik, terkadang pula buruk, seperti kikir, keras kepala, dengki, dan seterusnya. Keberadaan berbagai karakter anak ini menjadi bukti bahwa
Anak-anak tidak memiliki tingkatan karakter yang sama. Tidak hanya itu, sebagian mereka tanggap dan sebagian lain tidak tanggap. Sebagian mereka lembut dan sebagian lagi keras. Sebagian mereka baik dan sebagian lain buruk. Namun, sebagian mereka berada pada posisi tengah di antara kedua kubu ini. Sebagai pendidik, maka orang tua harus mendisiplinkan karakter mereka. Jika tabiat-tabiat ini diabaikan, tidak didisiplinkan dan dikoreksi, maka mereka akan tumbuh berkembang mengikuti tabiatnya. Selama hidupnya, kondisinya tidak akan berubah. Mereka akan memuaskan diri sesuai dengan apa yang dianggapnya cocok menurut selera alamiahnya dan seterusnya. Tidak sebatas itu, Ibnu Maskawi memandang syariat agama dapat menjadi faktor guna meluruskan karakter remaja. Syariat agama menjadi penting karena dapat membiasakan mereka untuk melakukan perbuatan yang baik. Syariat agama pun dapat mempersiapkan diri mereka untuk menerima kearifan, mengupayakan kebajikan dan mencapai kebahagiaan melalui berpikir dan penalaran yang akurat. Dalam konteks ini, sebagai pendidik, maka orang tua wajib mendidik mereka agar menaati syarat ini, agar berbuat baik. Hal ini dapat dilakukan melalui nasihat, pemberian ganjaran dan hukuman. Jika mereka telah membiasakan diri dengan perilaku ini dan kondisi ini terus berlangsung lama, maka mereka akan melihat hasil dari perilaku mereka itu. Mereka pun akan mengetahui jalan kebajikan dan sampailah mereka pada tujuan mereka dengan cara yang baik. Nah, poin selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawi, tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan sebuah perbuatan yang bernilai baik sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna, sehingga manusia itu dapat berperilaku terpuji dan sempurna sesuai dengan substansinya sebagai manusia, serta bertujuan mengangkat manusia dari derajat yang paling tercela sebagai derajat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Miskawi, kesempurnaan manusia memiliki tingkatan dan substansi. Baginya, kesempurnaan manusia ada dua macam, yakni kesempurnaan kognitif dan kesempurnaan praktis. Kesempurnaan kognitif terwujud jika manusia mendapatkan pengetahuan sedemikian rupa sehingga persepsinya, wawasannya dan kerangka berpikirnya menjadi akurat. Sementara kesempurnaan praktis ialah kesempurnaan karakter. Menurut Ibnu Miskawi, kesempurnaan teoritis atau kognitif berkenaan dengan kesempurnaan praktis. Kesempurnaan teoritis tidak lengkap tanpa kesempurnaan praktis. Begitu pula sebaliknya. Hal ini karena pengetahuan adalah permulaannya dan perbuatan itu akhirnya. Kesempurnaan sejati tercapai jika keduanya berjalin berdampingan. Di pihak lain, bagi Ibnu Miskawi, bahwa kesempurnaan manusia itu terletak pada kenikmatan spiritual, bukan kenikmatan jasmani. Poin selanjutnya yaitu metode pendidikan akhlak. Ibnu Miskawi menuliskan tentang metode agar seorang manusia dapat mencapai kesempurnaan. Menurut Miskawi, seorang manusia harus mengetahui kekurangan-kekurangan tubuh dan jiwa dan kebutuhan-kebutuhan primernya untuk melenyapkan kekurangan-kekurangan itu serta memperbaikinya. Dalam konteks tubuh, maka seorang manusia harus mengetahui kekurangan-kekurangan jasmani dan kebutuhan-kebutuhan primernya untuk melenyapkan kekurangan-kekurangan itu serta memperbaikinya. Kebutuhan jasmani adalah makanan, pakaian, senggama dan lainnya. Karena itu, seorang manusia harus mengambilkan hanya bila diperlukan untuk menghilangkan ketidaksempurnaannya dan demi kelangsungan hidupnya. Kemudian manusia itu pun tidak boleh melampaui batas
dalam memenuhi kebutuhan tubuhnya. Dalam konteks jiwa, maka seorang manusia harus mengetahui kekurangan-kekurangan jasmani dan kebutuhan-kebutuhan primernya untuk melenyapkan kekurangan-kekurangan itu serta memperbaikinya. Kebutuhan jiwa adalah pengetahuan, mendapatkan objek-objek pikiran, membuktikan kebenaran pendapat, menerima kebenaran, dan seterusnya. Seorang manusia harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwa ini serta mengetahui kekurangan dan melenyapkan kekurangan tersebut. Ibnu Miskawi berpendirian bahwa akhlak seseorang dapat diusahakan atau menerima perubahan kepada yang baik apabila dilakukan pendidikan dengan metode atau cara yang efektif, yaitu pertama, adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih terus-menerus dan menahan diri untuk memperoleh keutamaan dan kesopanan yang sebenarnya sesuai dengan keutamaan jiwa. Latihan ini terutama diarahkan agar manusia tidak memperturutkan kemauan jiwa atau al-syahwaniyat dan al-ghadabiyat. Kedua, yaitu menjadikan semua pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai cerminan bagi dirinya. Dengan cara ini, seseorang tidak akan hanyut ke dalam perbuatan yang tidak baik karena ia bercermin kepada perbuatan buruk dan akibatnya yang dialami oleh orang lain. Manakala ia mengukur kejelekan atau keburukan orang lain, ia kemudian mencurigai dirinya bahwa dirinya juga sedikit banyaknya memiliki kekurangan seperti orang tersebut, lalu menyelidiki dirinya. Dengan demikian, maka setiap malam dan siang ia akan selalu meninjau kembali semua perbuatannya sehingga tidak satupun perbuatannya terhindar dari perhatiannya. Poin selanjutnya yaitu materi pendidikan akhlak. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, Ibnu Miskawi menyebutkan beberapa hal yang perlu dipelajari, diajarkan atau dipraktikkan. Sesuai dengan konsepnya tentang manusia, secara umum Ibnu Miskawi menghendaki agar semua sisi kemanusiaan mendapatkan materi pendidikan yang memberi jalan bagi tercapainya tujuan pendidikan akhlak. Seiring dengan itu, Ibnu Miskawi menyebutkan 3 hal pokok yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akhlak, yaitu pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia. Kedua, hal-hal yang wajib bagi jiwa. Dan ketiga, hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Ketiga pokok materi tersebut menurut Ibnu Miskawi dapat diperoleh dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemikiran, al-ulum al-fikriyah, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan indera atau al-ulum al-hissiyat. Dalam kesempatan lain, Ibnu Miskawi berpendapat bahwa tugas manusia di dunia adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena itu menurutnya, semua materi-materi ilmu asalkan bertujuan untuk mengabdian kepada Tuhan atau memperlancar proses pelaksanaan pengabdian kepada Tuhan boleh dan dapat diajarkan kepada manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran dari Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Konsep pendidikan yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali sebenarnya memiliki beberapa persamaan. Seperti penjelasan di atas, jika pemikiran filsafat yang dimiliki oleh Al-Ghazali menjadi salah satu inspirasi pemikiran yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun, tetapi baik persamaan maupun perbedaan yang muncul tetap dapat dibandingkan karena adanya perubahan zaman yang pasti sangat berpengaruh pada sistem pendidikan. Berikut ini akan penulis uraikan perbandingan antara prinsip-prinsip Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali tentang pemikiran pendidikan Islam serta relevansinya di pendidikan Indonesia saat ini. Pertama, tentang pengertian pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah salah satu penerangan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan
yang bertujuan untuk memperoleh rezeki untuk kemajuan setiap individual di lingkungan masyarakatnya. Sedangkan menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah sesuatu yang sangat berpengaruh pada diri seorang anak, karena sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam sifat dan sikapnya ialah hasil dari apa yang ditanamkan oleh orang tua dan gurunya. Jika dikatakan dengan pendidikan Indonesia saat ini, kedua pendapat tersebut adalah sesuatu yang benar dan juga dapat diterapkan dengan baik, karena orang tua adalah madrasah pertama bagi setiap anaknya. Apa yang ia lakukan merupakan apa yang ia terima dan pahami dari orang tuanya. Begitupun pendapat Ibnu Khaldun bahwa pendidikan digunakan untuk memperoleh rezeki. Karena jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan juga keterampilan, maka hanya akan menjadi beban di masyarakat dan juga tertinggal dari perkembangan zaman. Kedua, tentang tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ibnu Khaldun bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan keterampilan tiap-tiap individu di setiap bidang keilmuan, menguasai keterampilan tersebut secara maksimal dan profesional, dan serta memiliki pola pikir yang bagus dan maju. Ibnu Khaldun mempunyai pemikiran bahwa kepribadian yang dimiliki oleh seseorang dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar serta adat istiadat yang berlaku. Lalu menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan ialah sebagai ajang untuk selalu dekat dengan Tuhan, bukan untuk mendapatkan tahta tinggi di dunia yang berujung hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang saja. Yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali adalah ilmu agama tidak boleh digunakan untuk kepentingan duniawi. Akan tetapi jika ilmu-ilmu umum non-agama dapat digunakan untuk kepentingan duniawi, karena jika tidak mementingkan dunia sama sekali, kita akan menjadi masyarakat yang tertinggal dari perubahan zaman yang sangat pesat ini. Pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali masih relevan jika digunakan di Indonesia, yakni tujuan dari sebuah pendidikan tidaklah selalu berfokus pada banyaknya ilmu pengetahuan yang diperoleh, tetapi juga seni, keterampilan dan keahlian yang dapat sangat berguna di masyarakat. Untuk pendapat Al-Ghazali memang benar bahwa tujuan pendidikan salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga untuk menumbuhkan kecerdasan spiritual dan juga moral dalam diri setiap individu. Tetapi Al-Ghazali tidak mempunyai pemikiran untuk menistakan dunia, melainkan menjadikan apa yang ada di dunia ini untuk mencapai tujuan akhiratnya, bukan malah terlena dengan apa yang ada di dunia dan merupakan kehidupan kekal di akhirat esok. Pemikiran kedua tokoh ini tentang tujuan dan pendidikan dapat diambil hikmahnya agar manusia selain menjadi pribadi yang mempunyai pengetahuan tinggi dan juga keahlian, juga tidak lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pendidikan memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan. Kepentingan tersebut guna mencapai tujuan yang ingin dicapai di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3. Dalam ketetapan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan dirumuskan bahwa tujuan dan fungsi pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang kata kuncinya adalah beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketiga, tentang guru dan siswa. Menurut Ibnu Khaldun dan juga Al-Ghazali memiliki beberapa kesamaan. Menurut Ibnu Khaldun, guru adalah seseorang yang memiliki wawasan luas, berkepribadian baik, dan juga mempunyai sifat lemah lembut yang tidak meningkatkan ketegasan. Lalu menurut Al-Ghazali, guru haruslah mencintai semua siswanya, menjadi penasihat yang baik, dan menjadi motivator serta tidak mempermasalahkan upah yang akan diterima. Selain itu, guru juga harus memahami setiap karakter yang dimiliki oleh siswanya dan juga menjadi suri tauladan yang baik bagi siswanya. Kriteria guru yang dianjurkan oleh Ibnu Khaldun dan juga Al-Ghazali sangat relevan sekali jika diterapkan pada guru di Indonesia. Karena apabila seorang guru tidak mempunyai wawasan yang luas, maka siswanya tidak akan percaya padanya dan juga ia tidak menjadi contoh yang baik. Bagaimana siswanya dapat menjadi siswa yang baik juga, karena kebanyakan dari siswa itu meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, karena guru adalah idola bagi setiap siswanya.
Kemudian pendapat dari Ibnu Khaldun tentang seorang siswa adalah orang yang belum tumbuh dewasa baik dari segi fisik maupun mental. Jadi tugas guru mempunyai banyak peluang untuk mengembangkan, sedangkan menurut Al-Ghazali seorang siswa haruslah saling tolong menolong dan menyayangi, belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak melupakan bimbingan guru. Kedua pendapat tersebut masih sangat relevan jika digunakan dalam pendidikan Indonesia saat ini. Karena dengan mengkombinasikan kedua kriteria tersebut akan mewujudkan siswa yang baik dan juga berwawasan luas. Untuk itu, pelaksanaan pendidikan hendaknya mencerdaskan masyarakat tanpa diskriminasi terhadap kaum yang lemah. Keempat, dari segi kurikulum, menurut Ibnu Khaldun dibagi menjadi dua tingkatan, yakni tingkatan pemula dan tingkatan lanjutan. Pada tingkatan pemula, anak hanya difokuskan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai landasan ajaran agama Islam. Juga di dalamnya banyak pelajaran tentang akidah, keimanan, akhlak yang mempunyai peran penting sebagai dasar ajaran untuk perkembangan fisik dan psikis anak, serta juga budi pekerti mereka. Pada tingkatan lanjutan, anak mulai diajari bermacam-macam ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu-ilmu asli, hadis, Al-Quran, kalam, dan lain-lain, dan juga ilmu-ilmu turunan seperti kedokteran, logika, dan astronomi. Kemudian klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang berhubungan dengan rasio, akiliyah, dan ilmu yang berhubungan dengan tekstual atau nakiliyah. Kemudian kurikulum pendidikan menurut Al-Ghazali dibagi menjadi tiga, yakni didasarkan pada tingkat kewajibannya, didasarkan pada sumber, dan didasarkan pada fungsi sosial. Bagian pertama, ilmu yang didasarkan pada kewajibannya untuk mempelajari dibagi menjadi dua, yakni ilmu yang digolongkan fardu ain dan ilmu yang digolongkan fardu kifayah. Kedua, ilmu yang didasarkan pada sumbernya, yaitu ilmu yang tergolong pada ilmu-ilmu syariat seperti ilmu yang mengandung ajaran Al-Quran dan hadis. Lalu ilmu yang tergolong bukan ilmu-ilmu syariat seperti ilmu tentang kedokteran dan lain sebagainya. Dari dua pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali tentang kurikulum pendidikan, keduanya hampir sama, hanya berbeda dalam pengklasifikasiannya. Kelima, metode pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yaitu metode yang digunakan untuk mendidik anak kecil, remaja, hingga dewasa dengan cara bertahap dan juga diperinci di setiap materinya. Selain itu, guru juga dapat menggunakan media atau sarana untuk menunjang pembelajaran. Kemudian metode pendidikan yang diajarkan oleh Al-Ghazali dibagi menjadi dua, yakni dikhususkan pada pembelajaran agama dan yang dikhususkan pada pembelajaran akhlak. Yang dimaksud pembelajaran agama yaitu yang pengajarannya difokuskan pada pengetahuan akidah. Tujuan dari metode pendidikan akhlak ialah agar setiap individu siswa memiliki kepribadian yang sempurna dengan menjadikan agama sebagai pembimbing akal yang kelak dapat menimbulkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Menurut kedua pendapat tokoh tersebut, penggunaan metode pendidikan yakni untuk membentuk pribadi siswa yang beriman, berakhlak, serta berwawasan luas. Meskipun secara metode berbeda, tetapi keduanya dapat dikombinasikan menjadi satu dan menjadi sebuah metode pendidikan yang berintegrasi tinggi. Laksanaan pendidikan Islam di Indonesia selama ini masih butuh pengembangan dan pengembangan metode mengajar. Pemikiran Ibnu Khaldun yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan metode pendidikan Islam di Indonesia adalah metode hafalan dan belajar Al-Quran. Menyikapi persoalan ini tampaknya perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum yang besar-besaran agar metode dari Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali dapat diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah pemikiran dari Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pengembangan umat. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupannya pada masa depan. Adapun kunci untuk meningkatkan kemajuan umat Islam adalah dengan kembali pada Al-Quran dan hadis, mengarahkan umat pada pemahaman ajaran Islam secara komprehensif dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ahmad Dahlan memiliki pandangan yang sama dengan Khan dalam tujuan pendidikan,
yakni mengenai pembentukan kepribadian. Ahmad Dahlan sangat bangga dengan pendidikan para pendahulunya dan mengakui bahwa pendidikan yang demikian telah menghasilkan orang-orang besar sepanjang sejarahnya. Sebagaimana Ahmad Dahlan menganggap bahwa pembentukan kepribadian sebagai target penting dari tujuan-tujuan pendidikan. Saya menekankan mengenai pentingnya pembentukan. Ahmad Dahlan juga berpandangan bahwa pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang pertama, baik budi yaitu alim dalam agama, yang kedua luas pandangan yaitu alim dalam ilmu-ilmu, lalu yang ketiga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut sebagai bukti ketidakpuasan terhadap sistem dan praktik pendidikan yang ada pada saat itu. Dengan mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan barat yang dipadukan dengan sistem pendidikan tradisional, Dahlan berhasil menyintesikan keduanya dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah. Lalu di dalam materi pendidikan dalam Muhammadiyah, pendidikan agama dan pendidikan umum dipadukan sedemikian rupa dengan tetap berpegang kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Selain kitab-kitab klasik berbahasa Arab, kitab-kitab kontemporer berbahasa Arab juga dipelajari yang dipadukan dengan pendidikan umum. Dengan model ini, Muhammadiyah telah menggunakan sistem klasikal model barat yang meninggalkan metode weton dan sorogan dalam sistem tradisional. Dengan sistem pendidikan seperti ini, Muhammadiyah telah mengenal rencana pelajaran yang teratur dan integrasi sehingga hasil belajar lebih dapat dievaluasi. Hubungan guru dan murid di dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah kiranya lebih akrab, bebas dan demokratis. Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan pengelolaan pendidikan Islam secara seluruh dengan modern dan profesional sehingga pendidikan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik menghadapi dinamika perubahan dan perkembangan zaman. Untuk itu, pendidikan Islam perlu membuka diri, inovatif dan progresif. Model pendidikan seperti itu merupakan kepedulian utama dari seorang Kiai Ahmad Dahlan dalam mengimbangi dan menandingi sekolah pemerintah Belanda. Dia merasa terkesan dengan kerja para misionaris Kristen yang mendirikan sekolah dengan fasilitas lengkap. Dengan mencontoh ini, Dahlan menciptakan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai lembaga yang mengajarkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib. Ilmu bahasa dan ilmu pasti disampaikan dalam Muhammadiyah sebagai mata pelajaran yang mengimbangi mata pelajaran agama. Dalam pelaksanaan pendidikan yang terkait dengan penyempurnaan kurikulum, Ahmad Dahlan telah memasukkan materi pendidikan agama dan umum secara integratif kepada lembaga pendidikan sekolah yang dipimpinnya. Materi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Al-Quran dan Hadis. Membaca, menulis, berhitung, menggambar. Materi Al-Quran dan Hadis meliputi ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian kebenaran Al-Quran, Hadis menurut akal, kerjasama antara agama, kebudayaan atau kemajuan peradaban, hukum kualitas, perubahan nafsu dan kehendak demokratis, dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamika kehidupan, dan peranan manusia di dalam dan akhlak. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggagas pengkajian ilmu pengetahuan secara langsung sesuai prinsip Al-Quran dan Hadis, bukan semata-mata pada kitab tertentu. Lalu, metode mengajar. Di dalam penyampaian ilmu agama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual melainkan kontekstual. Melalui proses penyadaran, Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau difahami secara kognitif, tapi harus diamalkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari sebuah cerita mengenai kajian surah Al-Ma'un antara Ahmad Dahlan dengan murid-muridnya. Kisah ini dimulai ketika para murid yang belajar mengkaji kitab Al-Quran kepada Kiai Ahmad Dahlan merasa bosan karena pelajaran surat Al-Ma'un yang telah mereka hafal dan pahami artinya belum dilanjutkan pada pelajaran surat yang lain. Kiai bertanya apakah sudah hafal surat pendek tersebut. Ketika para murid menjawab bahwa mereka sudah hafal, Kiai bertanya apakah mereka sudah mengerti dan memahami isi dan maksud surat Al-Ma'un tersebut. Yang dijawab oleh para murid mereka bahwa mereka sudah memahami maksud dari surat tersebut. Kiai lalu bertanya kehidupan mereka
Para murid pun mulai mengerti apa sebab dan alasan mengapa Kiai tidak melanjutkan pelajaran. Bagi Ahmad Dahlan, ajaran Islam tidak membumi dan dijadikan pandangan hidup pemeluknya kecuali dipraktikkan. Betapapun bagusnya suatu program, menurut Ahmad Dahlan, jika tidak dipraktikkan tidak akan bisa mencapai tujuan bersama. Karena itu Dahlan tidak terlalu banyak mengelaborasikan ayat-ayat Al-Quran, tetapi ia lebih banyak mempraktikannya dalam amal yang nyata. Aplikasi dari Surah Al-Maun itu ditandai dengan terrealisasinya rumah-rumah yatim dan menampung orang-orang miskin. Pembaruan teknik penyelenggaraan pendidikan. Ustadz Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan memperbaiki teknik perencanaan pendidikan dengan jalan modernisasi dalam sistem pendidikan, yaitu menukar sistem pondok dan pesantren dengan sistem pendidikan modern dengan tujuan zaman. Usaha tersebut diwujudkan dalam membangun pendidikan yang bersifat spesifik, yaitu mengadopsi sistem persekolahan barat, tapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berjiwa Nusantara yang mempunyai misi Islami. Ada dua model sekolah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, yaitu yang pertama model sekolah umum. Sekolah pertama yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada 1911 di Kauman, Yogyakarta. Sekolah ini merupakan sekolah tingkat dasar yang berawal dari sebuah pengajian. Sekolah ini mempunyai murid laki-laki dan perempuan sekaligus, yang diajar dengan menggunakan papan tulis dan kapur, bangku-bangku, serta alat peraga penyelenggara pendidikan. Seperti ini adalah yang pertama kali menggabungkan antara sistem pengajaran pesantren dengan barat. Lalu yang kedua, madrasah. Selain mendirikan sekolah, Ahmad Dahlan juga mendirikan madrasah yang mengikuti model gubernamen bersifat agamis yang disebut sebagai madrasah. Perbedaan dengan sekolah terletak pada kurikulumnya, yaitu 60% agama dan selebihnya non-agama. Sementara di Muhammadiyah dilakukan pembaruan teknik interaksi belajar. Teknik interaksi belajar yang dipakai adalah model pembaruan yang memadukan sistem pendidikan barat dengan model pesantren, yaitu pelajaran yang diberikan kepada murid laki-laki dan perempuan bersamaan. Masyarakat menganggap asing terhadap model belajar seperti ini dan bahkan tidak jarang mereka menyebutnya sekolah kafir. Baik, saya akan membacakan materi kedua tentang pemikiran Rahma el-Yunusiyah tentang pendidikan. Wanita memperoleh pendidikan sesuai kodratnya. Konsep pendidikan Rahma el-Yunusiyah didasarkan pada cita-citanya bahwa kaum wanita Indonesia harus memperoleh kesempatan penuh untuk menuntut ilmu yang sesuai dengan kodrat wanita. Dengan kata lain, konsepsi pendidikan Rahma el-Yunusiyah didasarkan pada konsep pendidikan untuk semua. Falsafah ini diangkat dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang memposisikan manusia pada posisi yang sama. Perbedaan di antara manusia yang satu dengan yang lainnya hanya terletak pada tingkat ketakwaan dalam kebermaknaannya di bumi. Tujuan ideal ini menempatkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban. Cita-cita Rahma adalah menjadi kaum wanita sanggup berdikari untuk menjadi ibu pendidik yang cakap, aktif, dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan bangsa dan tanah air. Cita-cita dan tujuannya ini dirumuskan dalam tujuan pendirian Diniyah Putri Padang Panjang. Diniyah Putri didirikan oleh Rahma pada tanggal 1 November 1923 atas bantuan Persatuan Murid-Murid Diniyah School yang didirikan oleh kakaknya, Jainuddin Labai el-Yunusi. Cita-cita dan tujuan pada perguruan Diniyah Putri Padang Panjang adalah dua komponen pendidikan yang sulit dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan organik. Kesadarannya yang utuh dalam diri Rahma, yaitu bahwa kaumnya tertinggal dari kaum pria, sedangkan ilmu yang diperoleh melalui sekolah yang memakai sistem keeduksi tidak memuaskan, karena banyak mempersoalkan wanita tidak dibicarakan dalam dipecahkan secara terbuka. Telah menumbuhkan keinginan dan cita-cita di dalam hatinya untuk mendirikan lembaga pendidikan khusus untuk wanita, agar
mereka dan kehidupan bermasyarakat tidak hanya sebagai istri yang melahirkan anak-anak atau keturunannya semata, melainkan dituntut untuk mempunyai derajat yang lebih wajar dan pantas, yaitu sebagai pribadi yang sempurna, menerima dan memberikan ilmu, pendapat dan nasihat yang memungkinkannya duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan kaum prianya. Untuk itu, wanita dituntut mengerti hak dan kewajibannya sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat. Cita-cita Rahma ini tampaknya muncul jauh mendahului zamannya, sebab usaha peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di Indonesia baru terlihat dengan nyata sejak tahun 1974. Saat seorang menteri muda urusan peranan wanita diangkat dalam Kabinet Pembangunan 3, yaitu Nyai Lassia Sutanto. Dan jika dibandingkan dari cita-cita Kartini, terlihat pula bahwa cita-cita Rahma ini lebih jelas dan rinci. Pendirian Diniyah Putri telah mendorong terbentuknya kelompok kaum muda, wanita terdidik yang energik, The Energetic Female Kaum Muda Education Group, yang akan memainkan peran yang penting dalam gerakan politik dan yang lebih luas di Minangkabau, Sumatera Barat. Baik, terus pemikiran pendidikan Kiai Haji Abdul Halim Iskandar. Di dalam tulisan-tulisan tersebut dapat dilihat pemikiran Abdul Halim tentang gagasan dan cita-citanya, meskipun uraiannya dihubungkan dengan masalah keagamaan, tetapi pokok-pokok pikirannya dapat dipahami dari interpretasi yang dikemukakannya. Pada garis besarnya, pokok-pokok pikiran Abdul Halim bersumber dari penafsirannya tentang konsep al-salam, karena menurut pemahamannya, agar Islam memuat ajaran-ajaran yang bertujuan untuk membimbing manusia agar mereka dapat hidup selamat di dunia dan memperoleh kesejahteraan hidup di akhirat. Kedua macam keselamatan hidup ini disebut al-salam. Berdasarkan pengertian tadi, Kiai Haji Abdul Halim melihat bahwa kesejahteraan hidup di akhirat erat kaitannya dengan keselamatan hidup di dunia. Karena untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera di akhirat, terlebih dahulu manusia harus selamat di dunia, yaitu hidup yang sejalan dengan tuntunan agama. Selanjutnya, pendapat tersebut membawa Kiai Haji Abdul Halim kepada kesimpulan bahwa ajaran Islam dapat difungsikan sebagai pedoman untuk membina kehidupan di dunia. Dengan kata lain, as-salam dapat dipublikasikan dalam kehidupan praktis melalui pendidikan yang ditujukan untuk membimbing manusia agar berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan dapat bekerja dengan tenaga sendiri secara ikhlas dan ridho. Pemikiran Abdul Halim dapat dirumuskan menjadi: pertama, konsep al-salam. Menurut pendapat Abdul Halim bahwa as-salam pada dasarnya adalah upaya untuk membina keselamatan hidup di dunia agar diperoleh kesejahteraan di akhirat. Perbaikan yang dilakukan dinamakan al-islah al-tasamaniyah. 8 macam perbaikan yang dirumuskan menjadi: pertama, perbaikan akidah. Perbaikan aspek ini bertujuan agar manusia terhindar dari kecenderungan mengabdi kepada selain Allah. Dan kedua, perbaikan ibadah. Merupakan usaha untuk memberikan contoh dan teladan tentang bagaimana cara melakukan ibadah seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, perbaikan keluarga. Abdul Halim memandang bahwa hubungan antar kerabat sebagai potensi yang dapat dijadikan ikatan kerjasama dan gotong royong. Dan keempat, perbaikan adat istiadat. Unsur-unsur yang sudah menjadi tradisi. Unsur-unsur adat yang sudah menjadi tradisi dan berkembang di masyarakat kemudian tidak bertentangan dengan ajaran agama pantas untuk dilestarikan. Dan yang kelima, perbaikan pendidikan. Perbaikan pendidikan menurut Kiai Haji Abdul Halim harus diarahkan ke usaha peningkatan kesejahteraan hidup. Dan yang keenam,
perbaikan perekonomian yang dikehendaki oleh Kiai Haji Abdul Halim tampaknya diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dan yang ketujuh, perbaikan sosial sejalan dengan keinginan Kiai Haji Abdul Halim untuk membina persaudaraan di kalangan umat Islam, maka beliau selalu memperhatikan keadaan masyarakat di waktu itu. Dan yang terakhir, yang ke-8, perbaikan umat. Kiai Haji Abdul Halim berpendapat bahwa perbaikan umat merupakan tingkat terakhir dalam membina persatuan kaum muslimin agar menjadi suatu kelompok kehidupan dalam ruang lingkup yang lebih luas. 2. Konsep pondok pesantren kerja atau santri asromo. Santri asromo didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim Iskandar tahun 1932. Terletak di Desa Pasir Ayu, Kabupaten Majalengka. Menurutnya beliau sengaja memilih lokasi yang jauh dari keramaian kota karena di tempat yang sunyi akan lebih mudah berbentuk akhlak yang pasti, akhlak para santrinya. Dalam pandangan Abdul Aziz Halim, sebenarnya ada 3 faktor penting yang mendorong Kiai Haji Abdul Halim Iskandar mendirikan santri asromo. Ketiga faktor tersebut adalah: pertama, rasa tidak puas terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Dan yang kedua, tidak puas terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai pondok pesantren waktu itu. Dan yang terakhir, ketiga, ingin mengadakan pembaruan, modernisasi dan penyelenggaraan pendidik. Sebelum santri asrama didirikan, sudah ada 4 perguruan yang merintis konsep baru dalam pendidikan. Dan yang ketiga, konsep santri lucu. Secara sederhana, Kiai Haji Abdul Halim Iskandar merumuskan tujuan pendidikannya adalah membentuk santri lucu. Sosok santri yang mampu memegang pena dan cangkul. Ada 3 faktor yang menjadi landasan pokok kehidupan manusia sebagai yang didasarkan pada Quran surat Al-Mu'minun 12 ayat 12 sampai 14, yang artinya: dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Beliau berpendapat bahwa berdasarkan kejadian manusia berasal dari air mani yang berasal dari sari makanan. Kemudian makanan berasal dari petani dan peternakan. Dari pemahaman tersebut dari pemahaman terhadap ayat lalu disarikannya menjadi: pertama, pertanian; kedua, pertukangan; dan ketiga, perdagangan. Dengan demikian, pendidikan santri asrama mempunyai 2 tujuan pokok pendidikan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.